Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pembunuhan ini menewaskan hingga satu keluarga yang hangus terbakar setelah terjadi kebakaran pada rumah mereka. Bagaimana kronologi yang sebenarnya di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Bermula dari sebuah rumah sederhana yang berlokasi di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di rumah yang memiliki material menggunakan kayu berukuran 3,5 meter kali 9 meter, dihuni oleh satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri bernama Riko Sempurna Pasaribu berusia 47 tahun, Elfrida Boru Kinting berusia 48 tahun, satu orang anaknya yang bernama Sudi Investeti Pasaribu berusia 12 tahun, dan satu orang cucu bernama Loel Situkur berusia 3 tahun. Rumah tersebut bukan hanya digunakan sebagai rumah huni saja, melainkan digunakan sebagai warung sayuran, bensin eceran, dan gas 3 kilo di bagian depannya. Usaha tersebut dijalani oleh Elfrida, istri dari Riko. Kehidupan keluarga mereka pun terbilang cukup harmonis, lantaran sangat jarang tetangga sekitaran mendengar adanya keributan dari keluarga mereka. Sementara Riko ini bekerja sebagai seorang wartawan di salah satu perusahaan media yang bernama Tribrata TV. Dia pun merupakan seorang jurnalis yang dikenal atas keberaniannya dalam mengungkap kasus korupsi dan ketidakadilan. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, jam 3 dini hari, keluarga tersebut harus mengalami musibah yang merenggut nyawa satu keluarga setelah terjadi kebakaran hebat yang membakar rumah itu. Salah satu tetangga dari Riko yang bernama Halimah tengah memasak makanan di rumahnya. Sepintas Halimah ini mendengar adanya suara meminta tolong, lalu suara itu semakin gaduh. Saat Halimah keluar rumah, ternyata suara teriakan itu dan kegaduhan berasal dari rumah Riko yang sudah terbakar. Sontak saja Halimah berteriak meminta pertolongan kepada warga lainnya. Warga pun mulai berdatangan mencoba memadamkan api dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Warga sekitaran berusaha untuk memadamkan api, namun usaha itu tidak berbuah hasil. Mungkin karena rumah Riko berisikan benda-benda yang mudah terbakar, sehingga kobaran api dengan cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran pun tiba di lokasi kejadian dan segera memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas damkar menemukan Riko bersama dengan 3 anggota keluarganya yang sudah hangus terbakar. Ketiga keluarganya itu yaitu Elfrida, Sudi, dan Loin cucunya. Mereka pun ditemukan hangus terbakar dalam satu kamar yang berukuran 2 kali 3 meter. Keempat korban segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna dilakukan proses otopsi. Dengan jatuhnya korban jiwa atas peristiwa tersebut, pihak kepolisian menggali keterangan dari beberapa orang saksi. Selain itu, polisi melakukan olah TKP di sekitaran lokasi kejadian demi memastikan apakah kebakaran ini murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaan. Dalam keterangan Halimah, orang pertama yang melihat kejadian tersebut, Halimah mendengar Riko memanggil Sudi anaknya sambil mengetuk-ketuk pintu sekitar pada jam 1 dini hari. Kemungkinan saat itu Riko baru saja tiba di rumahnya dan memanggil anaknya untuk membukakan pintu rumah. Selain itu, ada kesaksian warga lainnya. Jika sebelum kejadian, warga melihat ada beberapa orang pria yang berada di sekitaran rumah Riko. Hingga pada jam 3.30, kebakaran pun terjadi dan terdengar beberapa kali suara ledakan dari dalam rumah. Yang diduga suara ledakan itu berasal dari tabung gas LPG dan juga bensin eceran yang merupakan barang dagangan dari korban. Pada awal investigasi, jika kebakaran tersebut merupakan kecelakaan. Namun setelah menggunakan metode Scientific Crime Investigation,
Teka-teki penyebab kebakaran pun mulai terungkap. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan 28 saksi, penemuan 2 botol bekas bensin yang berjarak 30 meter dari lokasi kejadian, dan hasil otopsi keempat korban ditemukan adanya jelaga atau butiran arang yang ditemukan pada saluran pernafasan dan pencernaan keempat korban, serta ditemukan adanya rekaman CCTV di sekitaran lokasi yang mengarah jika kebakaran ini murni kesengajaan atau pembunuhan. Kapolda Sumatera Utara, Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada 2 orang yang sedang melakukan aksi pembakaran rumah dari korban. Pada saat dalam proses penyelidikan polisi, muncul dugaan jika kejadian ini merupakan buntut atas cuitan Riko di dalam akun sosial medianya, di mana Riko ini menuliskan tentang sebuah perjudian online dan narkoboy yang dibackingi oleh oknum anggota TNI. Bahkan Riko menuliskan nama oknum anggota TNI tersebut, sehingga banyak yang menduga jika pelaku pembakaran itu adalah oknum anggota TNI yang tidak terima namanya diekspos. Pasalnya sebelum kejadian ini, Riko mendapatkan ancaman agar segera menghapus postingan tersebut. Setelah mendapatkan ancaman tersebut, Riko ini memilih tidak pulang ke rumahnya selama beberapa hari untuk menghindari pengintaian. Bahkan seorang rekan dari Riko mengatakan jika Riko sempat menginap di Polres Karo demi mendapatkan perlindungan. Namun akhirnya Riko memberanikan diri untuk kembali ke rumah pada hari Rabu tengah malam tanggal 26 Juni 2024. Dan akhirnya insiden itu pun terjadi setelah beberapa jam Riko kembali ke rumahnya. Sementara anak dari Riko yaitu Eva Pasaribu yang didampingi oleh Irfan Saputra, kuasa hukum dari korban. Eva dan Irfan melaporkan dengan membawa bukti pemberitaan yang ditulis oleh ayahnya dan bukti percakapan jika Riko sempat meminta perlindungan kepada polisi, yaitu Kasat Reskrim Polres Tanah. Karena kasus ini ada dugaan berhubungan dengan oknum anggota TNI, Eva pun membuat laporan ke polisi militer, dan laporan itu pun diterima oleh pihak Denpom, dan pihak Denpom akan melakukan penyelidikan. Laporan pengaduannya sudah dilakukan pemeriksaan dan penerimaan laporan dan sudah dibuatkan tanda bukti laporan. Terkaitan dengan itu, tentunya Puspom akan menindaklanjutin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan nanti dari Puspomat akan berkoordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan penanganannya, apalagi lokus dan tempatnya juga berada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah kebakaran ini berhubungan dengan hal itu atau ada unsur lainnya. Polisi masih berusaha melakukan identifikasi sosok dari terduga pelaku yang terekam pada kamera CCTV. Setelah polisi melakukan pengejaran pada terduga pelaku, hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2024 pada jam 2 dini hari. Pelaku ini bernama Yudi alias Lawang. Pada saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga polisi mengambil tindakan tegas, yakni pelaku dilumpuhkan dengan tembakan pada bagian kakinya. Setelah pelaku Yudi berhasil tertangkap, pelaku kedua pun berhasil ditangkap yang bernama Rudi, kelahiran Jakarta, dan beralamat di Jalan Veteran Kabanjahe. Pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, pihak kepolisian menetapkan 2 orang pelaku yang merupakan eksekutor dari pembakaran rumah tersebut. Sementara itu, diduga masih ada pelaku lainnya yang dianggap sebagai otak pembunuhan dari kejadian tersebut. Keduanya pun mengakui perbuatannya dengan melakukan peran masing-masing. Rudi bertugas membeli bahan bakar minyak berjenis Pertalite dan solar sebanyak 2 botol ukuran 1 liter air mineral seharga Rp130.000. Uang tersebut didapat dari seseorang yang diduga sebagai otak pembunuhan. Rudi berperan sebagai pengemudi sepeda motor Matic yang ditumpangi oleh Yudi yang bertugas menyiramkan bensin. Kronologi pada pembakaran itu
berawal pada saat Rudy melakukan pemantauan rumah dari korban pada hari Kamis dini hari, tanggal 27 Juni 2024 pada jam 02.20. Setelah melakukan pemantauan, Rudy menelepon seseorang dan mengabarkan situasi rumah korban. Setelah itu, Rudy pergi dari lokasi, lalu menjemput Yudi dan kembali lagi ke tempat kejadian tersebut dengan membawa 2 botol berisikan bensin. Melihat situasi dalam kondisi aman, akhirnya Yudi menyiramkan bensin yang dicampur dengan solar, lalu disiramkan di sekitaran rumah korban dan membakarnya. Aksi itu pun berlangsung pada jam 03.12 hingga jam 3.18 dan terekam di dalam kamera CCTV di sekitaran lokasi. Setelah api mulai menyala, kedua pelaku pun segera pergi meninggalkan lokasi. Api pun membakar rumah korban dengan menewaskan Riko Sempurna Pasaribu dan juga ketiga anggota keluarganya. Setelah kedua pelaku berhasil ditangkap, pihak kepolisian masih terus mencari siapa otak pembunuhan tersebut. Dalam keterangan lainnya, pada postingan media Facebook Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara yang bernama Araia Argus mengatakan jika pemicu pembunuhan itu yang diduga berawal dari anggota Ormas yang meminta jatah bulanan kepada pemilik perjudian online melalui Riko. Riko menyampaikan permintaan dari Ormas tersebut. Namun saat itu, pengelola perjudian hanya memberikan uang sebesar Rp100.000. Merasa tidak dihargai, lantas memprovokasi Riko untuk menaikkan berita tentang perjudian online yang dibackingi oleh oknum anggota TNI. Namun setelah berita itu dibuat oleh Riko pun mendapatkan ancaman jika tidak menghapuskan postingan terkait berita perjudian tersebut. Teka-teki siapakah otak pembunuhan ini akhirnya terungkap, yakni pelaku bernama Bebas Ginting alias Bulang, berusia 62 tahun, warga Jalan Veteran Kabanjahe, Tanah Karo. Pelaku mengaku telah memberikan uang untuk membelikan bensin dan juga upah masing-masing sebesar Rp1 juta. Diketahui otak pembunuhan ini Bebas Ginting disebut-sebut sebagai Ketua Ormas Ketua AMPI Kabupaten Karo. Namun ternyata Bebas Ginting bukan lagi Ketua AMPI Kabupaten Karo sejak tahun 2021. Namun anehnya pada kasus ini, meskipun eksekutor dan otak pembunuhan sudah berhasil tertangkap, namun motif di balik kasus ini masih belum diketahui secara pasti. Hingga pada saat ini, belum ada penjelasan apakah benar atau tidaknya perjudian tersebut ada hubungannya dengan oknum anggota TNI. Bahkan publik menilai jika penyelidikan berjalan sangat lambat. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, apakah pihak kepolisian bersungguh-sungguh mengusut kasus ini atau memang ada yang sedang disusun atau disiapkan. Pada saat ini, keempat korban telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Salit, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Atas perbuatannya, ketiga pelaku pun dijerat dengan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yakni pidana mati. Guys, yuk kawal kasus ini hingga tuntas. Perjudian harus diberantas. Siapapun yang membackingi itu harus ditangkap, baik dari oknum TNI ataupun polisi. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?